Ketika Anda tahu kekuatan daripada sistem kompensasi kita, kita akan bermain lebih serius dan percaya bahwasanya itu adalah kuncinya gitu. Jadi kalau kita bilang sekarang ini kan ada sistem 4 layer, 5 generasi. Ada yang modelnya tidak pakai 4 layer, ada yang masih perusahaan yang menggunakan 3 layer. Dan salah satu kompetitor kita terbesar itu dulunya mereka itu besar dengan 4 layer. Banyak sekali agent waktu pertama kali join dia kan masih blank, seperti anak kecil yang kertas putih, masih putih banget gitu kan, polos. Dia gak tahu bagaimana prospecting, bagaimana closing, handling objection dan segala macam dia belum tahu. Nah, dia ketemu calon nasabah, dia bawa leadernya kan. Nah, ketika bawa leadernya terakhir closing. Berarti saya ngerti nih Pak. Ngerti ya? Iya, kalau misalnya nih kita bener-bener ambil rekrut 20 orang nih dengan sistem kita yang di PDL. Saya gak bisa bayangkan ya Natali tahun depan tuh sudah gimana gitu. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya Pak Heri, apa kabar? Pak Heri. Kita sekalian sapa semua teman-teman di Zoom juga di studio ya. Iya benar, kita sapa semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya teman-teman. Santai ya kita hari ini ya Pak Heri ya. Ya, ini suasana yang kita bisa belajar dengan santai. Ya. Teman-teman yang di Zoom ya, yang mau nyantai, mau ngopi apa boleh ya sambil dengar ya kan, biar santai. Oke, jadi Pak Heri, kita hari ini akan bahas rahasia ya Pak Heri. Ya, kita akan bahas rahasia, strategi supaya kita semua bisa sukses di bisnis asuransi jiwa. Oke, Pak Heri. Terus gimana nih Pak Heri, rahasianya apa nih? Udah gak sabar ya teman-teman. Kalau saya kan kebetulan kan agent ya, jadi pas banget ini topiknya dengan saya gitu. Ya, jadi memang topik ini seperti kata Natali benar sekali, bahwasanya topik ini sangat dibutuhkan dan seharusnya setiap agent kita, agent dari Paninda IC Life itu harus ikut. Kenapa? Karena ini adalah kunci yang kita bahas hari ini adalah kunci strategi untuk setiap orang yang ingin sukses di Paninda IC. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah sinkronisasi antara sistem yang dimiliki, sistem kompensasi yang dimiliki oleh Paninda IC Life dan bagaimana kita sebagai agensi menggunakannya. Berarti kita sinkronkan sistem dari perusahaan dan agensi kita gitu ya. Benar sekali. Karena memang di satu sistem yang bagus itu adalah antara apa yang kita mau kerjakan dengan sistem yang dimiliki, support yang dimiliki, yang diberikan itu harus sinkron. Bener dong, ya benar-benar kan gitu harus sinkron ya, baru bisa sejalan kan, baru bisa. Jadi kalau sistem yang disediakan itu artinya gini, kita mau jalan ke sini, tapi jalan yang disediakan adalah jalan menuju ke arah yang berbeda, kita kan tidak akan maksimal dalam melaksanakannya kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang bisa banyak komplain, aduh sistem kita kok gitu ya, kompensasinya kok demikian ya, kok ribet kali ya, dan segala macam kan gitu ya. Jadi ada juga yang menyatakan, terlalu sulit, kok seperti itu ya. Nah, jadi memang bagi kita, saya di bisnis asuransi itu berkecimpung lebih daripada 20 tahun. Dan proses pembuatan sistem kompensasi pun, itu kita semua terlibat. Saya sendiri terlibat. Dan waktu kita desain itu kita juga melihat apa yang ada di market. Kompetisi yang akan ada di market seperti apa, model-model kompensasi sistemnya itu kita pelajari semua. Jadi Pak Heri ini sih semuanya pada ikut dalam menyusun strategi dari ini ya. Waktu yang pertama sekali ya, itu dari awal pertama sekali itu kita udah ikut di dalam. Kita dulu dari Paninda IC Life, sebelum Paninda IC Life sendiri kita masih di Panin Life. Nah dari Panin Life itu kita sudah mengalami berapa kali proses perubahan sistem kompensasi. Termasuk dari sistem agensi yang kita dulu, sekarang ini kita kan ada 4 level ya. FA, kemudian apa? AM, AM,
Terus SAM, senior agency manager yes, SAM, baru terus PAM. presiden agency manager Yes. ya. Dulu kita masih pernah mengalami yang namanya pertama sekali waktu saya bergabung dengan Panindah Cilas itu kita ada 4 layer juga. Oke. Namanya sedikit berbeda. Dulu kita FA, kemudian EM, EM bukan iya. Bukan AM ya? bukan AM, EM, SEM, Oh. baru PAM. Oh gitu. Nah, oke. kemudian dalam proses perjalanan waktu juga karena pimpinan agensinya berubah, Ya. itu dirubah jadi 3 layer. Oke. Jadi waktu itu dari 4 layer itu kita menjadi 3 sempat layer. tiga jadi layer 3 ya? layer. Jadi apa? Jadi FA, Oke. SEM, Oh, langsung SAM ya berarti SEM, ya? baru PAM. Oke. Nah, jadi dalam proses perpindahan tersebut kita bisa pelajari. Kita bukan hanya pelajari, tapi kita juga mengalami dari 4 menjadi 3 itu ternyata saat menjadi 3 layer itu banyak sekali handicap. Handicap artinya adalah cacat. Oke. Jadi misalnya kalau kita gunakan sebuah produk, biasanya waktu baru di launch itu kita nggak tahu. Ha-ha. Kan banyak yang mobil Ya, ketika seperti di contohnya launch mobil itu ya. orang pada beli kan. Ya, benar, wah, benar. produk ini launching Ya. dan orang semua pada make. Ya. Sampai satu ketika itu biasanya tidak akan berselang lama kita udah mulai rasakan ternyata mobil ini punya penyakitnya di sini gitu. Sama di sistem kompensasi juga demikian. Oh, oke. Jadi kita pernah ngalami yang namanya 3 layer itu, handicapnya itu ada di mana? Handicap artinya cacatnya ada di mana gitu. Kekurangannya di mana gitu ya. Iya. Nah, sehingga pada waktu itu kita sempat kasih input. Oke. Cukup lama sih perjalanan waktu untuk kita yakinkan company, juga CAO kita, Oke. Chief Agency Officer kita untuk yakinkan bahwasanya kita harusnya pindah ke 4 layer. Sampai itu sampai kita mengalami perpindahan CAO itu sampai ke 3 kali itu baru selesai. Bayangkan proses perjalanannya. Wah, lama banget ya Pak Heri ya. Jadi memang kita dulu juga sudah sangat bagus ya. Kita punya 3 layer dan sistem kita menganut sistem generation 5 generasi. Oke. Dan waktu itu memang di seluruh Indonesia masih hanya ada 2 perusahaan yang punya 3 layer dan 5 generasi. Kita dan salah satu kompetitor. Nah, terakhir dalam perjalanan waktu, memang secara sistem kita kelihatan sudah sangat unggul dibandingkan yang lain. Tapi tetap 3 layer itu adalah handicap. Nah, terakhir kita kasih input ke company melalui usaha dari beberapa PAM juga. Ya. Dan ternyata akhirnya perusahaan setelah perjuangan lebih dari 4-5 tahun, setelah dilakukan, apa yang terjadi? Dalam 1 tahun itu, promosi AM ya, AM, FA ke, dulu kan FA langsung ke SAM kan? SAM, Iya, SAM, itu sudah langsung melonjak hampir 10 kali lipat nasionalnya. Wah, berarti semasa 3 layer itu lebih cepat kenaikannya. Lebih 3 layer itu terlalu sedikit. 1 tahun secara nasional yang promosi itu tidak lebih daripada 20-an orang. Tiba-tiba hanya dalam setengah tahun proses kita melakukan perubahan, setengah tahun saja itu tiba-tiba company merasakan kan gitu ya. Kenapa? Karena di Medan saja itu bisa waktu itu hampir 100 orang yang promosi. Pada saat setelah sistemnya, penggantian. Setelah penggantian berarti 4 layer dong gitu ya. Jadi 4 layer dan sekarang kita 4 layer 5 generasi kan. Dan tetap kita gunakan sampai saat sekarang ini. Nah, ini analoginya adalah kalau misalnya ada satu tingkat, satu lantai yang kita ada tangga di naik ke atas lantai. Kalau misalnya tangganya itu harusnya 19 contoh ya, 19 anak tangga, kita buat jadi 15 anak tangga, atau kita kecilin lagi deh, 10 anak tangga, bayangkan, itu yang naik itu capek sekali. Iya benar. Karena tangganya sama kan. Iya. Nah, bedanya udah gede banget ya. Iya, kita waktu mau melangkah itu susah. Jadi kunci daripada sistemnya kita saat sekarang ini, apalagi 2 tahun belakangan ini kita mengalami perubahan lagi, mengalami perbaikan sebenarnya. Jadi kita sudah 4 layer, 5 generasi sudah bagus. Ini mengalami perbaikan lagi.
Apa itu Pak Heri? Nah, makanya hari ini kita harus belajar, Ya. kita harus kupas, karena selama ini teman-teman merasa bahwasanya apa yang kita sampaikan itu, karena kalau selama ini kita dulu waktu Zoom pertama kali kita tidak ada model podcast, Iya. itu tidak ada interaksinya. Oh, Jadi kalau iya, kali iya, ini iya. ya dengan Natali itu pas banget Iya, ya. memang pas banget nih Pak Heri. Topiknya juga saya lihat ini tentang duit juga kan pertama Ya. kan, terus Jadi- tentang masa depan kita di bisnis ini kan. Jadi seperti Natali dan teman-teman semuanya, ketika Anda tahu kekuatan daripada sistem kompensasi kita, kita akan bermain lebih serius dan percaya bahwasanya itu adalah kuncinya gitu. Ya. Jadi kalau kita bilang sekarang ini kan ada sistem 4 layer, 5 generasi. Ada yang modelnya tidak pakai 4 layer, ada yang masih perusahaan yang menggunakan 3 layer. 3 ya. Dan salah satu kompetitor kita terbesar itu dulunya mereka itu besar dengan 4 layer. Ya. Sekarang mereka ganti jadi 3 layer. Oke. Dan 3 tahun berselang setelah mereka lakukan 3 layer, seperti yang saya pernah sharing dengan teman-teman yang lain, waktu mereka melakukan penggantian, saya bilang apa? Nah, mereka belum pengalaman ini. Mereka dari 4 yang membuat mereka jadi besar hari ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, mereka ganti jadi 3. Nanti pasti akan ketemu masalah. Masa-masa yang seperti kita udah lewatin ya. Iya, dan Pak itu Heri, ternyata terjadi. Jadi oke. apa yang terjadi dengan mereka saat sekarang ini adalah terpaksa mereka sudah jadi 3 layer, mereka tambahkan 1 layer untuk yang namanya probation. Jadi secara sistem, secara sah Ya. itu seperti kita dulu. Jadi dari agent ke SAM kan terlalu tinggi. Iya, benar. Karena langkah itu terlalu Iya, tinggi. benar. Otomatis logikanya ada gini. Kalau FA itu naik ke AM susah, Ya. maka AM mau naik ke SAM atau naik ke atas sudah pasti susah. Benar. Karena yang bawah tidak ada yang dorong ke atas. Oh ya, betul. Kan betul, gitu. betul, Kuncinya adalah agent mau ke AM itu harus gampang. betul. Oke. Kalau itu susah, bayangkan agent mau naik ke AM itu susah, maka naik ke atasnya pasti akan susah. Ya, benar. Nah, problem kita di M3 itu sebenarnya adalah kita tidak percaya, banyak yang tidak percaya bahwa sistem ini sudah begitu demikian bagus. Yang 3 layer ya. Yang 4 layer. Yang Yang kita miliki sekarang ini 4 layer, 5 generasi kan? Oke. Nah, masih banyak yang tidak percaya, tidak yakin bahwa sistem kita sudah yang terbaik saat sekarang ini. Oke, karena mereka lihat kompetitor Ya, lain yang benar. punya 3 layer ya, Iya, Pak Heri, kompetitor malah jadi 3 layer gitu, Ya. dan mereka jadi ketemu Dari- masalah yang sama iya, gitu. iya. Sehingga 3 layernya mereka sekarang ditambahkan sedikit satu lagi, yaitu layer antara agent dengan AM itu dia buat yang banyak lah istilah associate lah atau apalah gitu. oke, Supaya apa? oke. Supaya langkah ini jangan terlalu tinggi gitu. Oh, kayak ada tempat pemberhentian. Iya, gitar pemberhentian gitu ya. pada kontraknya Iya. mereka tidak dipromosi, hanya dikasih kartu nama yang berbeda aja. Oh, oke. Kompensasi juga tidak dikasih, hanya ibarat kamu parkir sebentar deh, ya. Ya, parkir ya. Nah, benar, parkir benar. sebentar karena supaya menghargai kamu sudah punya usaha. Iya. Kamu belum promosi nih, tapi sebagai associate dulu kita juga seperti itu. Oh, Nah, oke. karena apa? Karena mereka sudah ketemu masalah yang sama yang pernah kita hadapi dulu. Oke, Pak Nah, Heri. sehingga teman-teman ketika kita tahu 4 layer itu fungsinya begitu bagus dibanding dengan 3 layer. Ya. Nah, sekarang ada lagi kompetitor yang buat 2 layer saja. Iya, benar itu yang saya mau tanya tadi Pak Heri. Kan ada tuh kan sekarang Iya. lagi booming-boomingnya ya Iya, katanya ya 2 layer. aja. Nah, 2 layer barusan kemarin saya ketemu dengan salah satu agennya. Mereka bilang, kita kan 2 layer. Kalau kalian mau ke PAM kan harus naik dulu, harus 3 tahun kan paling cepat. Benar. Kenapa? FA ke AM 1 tahun. Iya. AM ke SAM 1 2 tahun. Oh iya, benar udah 2 Kan? tahun. SAM ke PAM 3 Dapat tahun 3 kan, tahun. jadi harus 3 tahun. Kalau kami mah cukup 3 bulan, 6 bulan Anda capai, Anda langsung jadi PAM. Iya, itu tuh Pak Heri Kan yang gitu ya? sering saya dengar tuh. Nah, jadi mereka tidak sadar bahwasanya dengan kondisi seperti itu, sebenarnya mereka miliki itu adalah mereka bermain direct saja, kamu dan agen kamu. Jadi bisa Anda bayangkan ya Natali, Iya. kamu punya agen, Oke. oke? Contoh dari kamu dulu, kamu itu promosi ke kita gak usah sebutin company Iya, dan sebutin iya. istilahnya, Iyalah, nanti kan benar. tidak enak ya. Iya, benar, Tapi anggap benar. aja istilahnya adalah seperti mirip kita FA langsung PAM. Oke. Anda seorang FA, kemudian Anda capai angkanya misalnya 300 juta, Anda langsung menjadi PAM kan? Langsung jadi PAM, oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda menjadi PAM pada kondisi seperti itu? Anda yakin Anda adalah PAM yang kualitasnya bagus? Wah,
Susah juga ya Pak Heri jawabnya. Susah ya. Iya, Nah, benar, mereka juga benar. tanya, belum tentu juga kalian Iya. yang 4 tahun, 3 tahun jadi PAM berkualitas. Nah, benar juga Tergantung tuh, Pak orangnya Heri. kan gitu. Iya, benar. Jadi setiap hal itu pasti ada cara sales talk-nya. Tapi Iya. kita nggak usah bicara yang sales talk dulu, kita bicara Strateginya realistisnya sih. dulu Iya, kan iya, gitu oke, ya. oke. Kalau anak kita yang dari sekarang ini masih TK, Iya. tiba-tiba langsung kita TK-nya sudah 1 tahun selesai, langsung kita kasih ke universitas. Oke. Anda bisa bayangkan kan, itu dia Iya. harus kejar, ketinggalannya sangat banyak sekali. Benar. Karena benar. kenyataannya di lapangan kan kita lihat banyak sekali agent, waktu pertama kali join dia kan masih blank, seperti anak kecil yang kertas putih, masih Iya. putih banget gitu kan, polos. Iya. Dia nggak tahu bagaimana prospecting, Dasar-dasarnya, bagaimana iya. closing, Iya. handling objection dan segala Benar. macam dia belum tahu. Benar. Nah, dia ketemu calon nasabah, dia bawa leadernya kan. Ya. Nah, ketika bawa leadernya terakhir closing. Ya. Nah, waktu closing sebenarnya kan tekniknya siapa? Agent atau leadernya? Leader dong. Leader dong kan? Iya. Nah, oke, begitu closing, ternyata berapa closingnya hasil lah dia 300 juta dan dia Oke. bisa promosi jadi PAM. Oke. Bayangkan Anda di posisi seperti itu, Anda naik ke PAM, Anda recruiting, bagaimana cara Anda mengajari agen-agen Anda? Oke. Ibarat anak kecil yang punya PR di sekolah ya, dikerjain orang tuanya gitu Iya, ya. karena kan memang pada dasarnya, pada awalnya banyak sekali kan seperti itu ya. Iya. Walaupun banyak orang juga agen-agen yang mandiri. Mandiri Ya, benar. artinya dia kerjakan sendiri Ya, gitu. ya, Walaupun ya. demikian, tapi kan banyak hal yang masih dia belum kuasai di lapangan kan gitu. Bagaimana dia mengajari agent berikutnya. Ya, benar. Dan Anda bisa bayangkan, Anda seorang ini kan agent jadi PAM ya, Anda sudah PAM. Ya. Anda rekrut agen yang baru. Oke. Dengan keterbatasan yang kita miliki, Benar. kita mengajarin agen kita itu ya paling kita masuk. Oke deh, kita kan punya sistem training, kamu ikut training aja. Ya. Kan gitu, bisa aja kita bicara seperti itu. It's okay. Apalagi kalau di sistemnya mereka itu satu-satunya harus kuat adalah sistem trainingnya harus kuat. Benar. Kan gitu ya. Kalau tidak kuat itu pasti berabe semua. Iya. Kenapa? Karena yang datang orang yang tidak matang semua. Jadi PAM itu orang yang tidak matang semua. Oke. Tapi handicapnya ada di mana? Handicapnya adalah Anda bisa bayangkan nanti Anda PAM, Oke. agent Anda 3 bulan promosi jadi PAM juga. Nah, mereka kan ada bonus generasi juga kan sebenarnya. Mereka ada bonus generasi, Iya. tapi Anda harus tahu bahwasanya Anda juga harus validasi kan? Oke. Anda harus validasi nggak kalau berarti kita sebagai harus cari PAM? lagi gitu ya. Iya, Anda tidak pernah akan bisa berhenti. Oke. Kenapa? Kan Anda kan gini, kita kalau di dunia asuransi, kita rekrut agen. Kalau menurut saya hanya ada 2 agen. Ya, Agen yang berhasil dan tidak. benar. Kita berharap kita ketemu agen yang berhasil atau Berhasil, tidak. iya. Berhasil kan? Iya. Kalau berhasil adalah 3 bulan kemudian dia naik promosi jadi PAM. Benar. Kalau yang tidak mungkin ya dia bertahan, masih bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum promosi. Ya. Kan gitu ya. Kita nggak mau dong, kita mau cari yang bagus. Benar, Kalau yang benar. bagus berarti kita rekrut 1 orang 3 bulan, 6 bulan kemudian hilang. Walaupun kita masih dapat off-riding generationnya kan Ya, gitu ya. ya. Nah kita bahas satu persatu. Begitu hilang, Anda harus validasi gak? Harus dong. Harus dong. Jadi bagaimana caranya? Cari lagi. Cari lagi. Anda whether Anda produksi sendiri, produksi pribadi harus kuat, atau Anda harus routing tidak bisa berhenti. Tidak berhenti. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi di sistem itu membuat orang itu tidak bisa berhenti. Oke. Dan that's why mereka sasarannya adalah merekrut para generasi muda. Karena orang yang masih muda itu kan dari segi speed, dari segi semangat, dari segi fisik kekuatannya juga masih beda ya. Benar. Nah saya tanya, berapa lama Anda bisa bertahan seperti itu? Karena di sistem seperti itu kita tidak akan membentuk bisnis. Ya. Kita akan kejar terus. Ya. Nah itu satu hal. Jadi di mana dengan kondisi seperti itu kita tidak akan pernah berhenti. Ya, oke. Tapi Pak Heri, saya punya pertanyaan juga nih. Jadi contoh nih, kan kalau agent yang tadi, yang 2 layer tadi ya kan, dia Ya. kan bertemu, misalnya dia cari terus nih orangnya kan, nanti akan muncul pertanyaan yang sama dong seperti kalian yang 4 layer dia bilang. Kalau Nah. ketemu agent atau yang sama seperti kita, sama. Ya. Kalian harus juga Jadi validasi sebenarnya gitu.
bedanya adalah kalau kita mau bicara apple to apple, kita banding apple to apple. Artinya adalah kita harus bandingkan dengan sistem yang sama, sistem artinya sistem training yang sama, ya, sistem pelatihan yang sama. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi semangat yang sama. Ya, Anda melihat hal positif yang sama. Kemudian kita kerjakan dengan semangat yang sama, dengan antusiasme yang sama. Benar. Dua layer ini akan menghasilkan apa? Kita harus banding seperti itu dong. Kan? Gitu ya. Benar, Anda bicara angka, Anda rekrut. Mereka kasih saya presentasi adalah dia rekrut 1 tahun rekrut 20 orang. Bayangkan dia rekrut 20 orang loh. Kalau saya hitung dengan kompensasi kita, rekrut 20 orang juga 1 tahun. Angka kita dia terkejut. Ya, kemarin saya kasih lihat. Nah, ini loh angka kita. Dia terkejut. Saya bilang, "Kenapa Anda terkejut?" Iya, apakah ini ada yang capai? Dia bilang, ya directly secara saya bilang memang di tempat kita itu belum ada yang 100% capainya 100%. Kenapa? Karena pada saat kita ada 4 layer pasti akan ada eliminasi juga, kan gitu ya. Sama di 2 layer itu juga pasti akan ada eliminasi. Ada orang berhasil, ada orang tidak, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda kan hitungannya hitungan kalau semuanya berhasil. Sama dong, kita harus hitung kita harus bandingkan yang apple to apple ya Pak. Kalau sama-sama berhasil, Anda lihat angkanya beda. Kenapa beda? Pertama, Anda lihat kalau misalnya kita sebagai PAM di sini mendapatkan generation. Contohlah Natalie adalah PAM dan saya adalah PAM hasil bimbingan Natalie. Jadi saya adalah generasi satunya Natalie. Benar. Nah, Natalie pada saat mendapatkan off-riding dari saya, itu bukan direct, sebenarnya bukan direct kan, kalau di tempat itu ada direct, namanya direct. Nah, direct adalah kalau di PAN ini ya, kalau kita bicara di kita itu Natalie dapat generation saya itu dari saya dan seluruh tim saya, di mana di dalam saya itu ada apa? Di dalam saya itu ada SAM, yang punya AM, AM yang punya agent, dan agent yang punya agent, kan gitu ya. Benar. Jadi itu kita bilang istilah satu pohon. Anda dapat generationnya dari satu pohon. Sedangkan kalau di sistem yang satu lagi, Anda itu dapat dari saya, dengan saya dan direct saya. Yang mana direct saya itu sedikit loh, sebentar aja hilang loh. Ingat kan? Kan saya punya agent, dia 3 bulan sudah habis itu. Saya harus. Dan saya setiap tahun fulfillment saya hanya 300 juta. Jadi Anda bisa dapatkan dari saya ya, kalau saya bisa validasi aja deh 300 juta, udah oke, kan gitu ya. Jadi dari saya Anda dapat dari direct saya dan direct saya aja. Nah, jadi dari segi kedalaman pun, dari segi sistem pengumpulan angka pun itu akan sangat berbeda sekali. Dan ketika mereka bilang ke saya, kita diajarin gitu. Jadi kita rekrut sebanyak-banyaknya dan kalau saya sudah naik menjadi PAM, dia bilang, saya sudah naik jadi PAM, saya tidak perlu produksi lagi. Dia bilang gitu. Nah, dia bilang saya tidak perlu produksi lagi. Nah, lantas saya mikir nih, kalau misalnya Natalie adalah PAM, ini bukan di Panin ya, di seberang. Anda rekrut saya sebagai PAM. Benar. Anda rekrut saya sebagai agent. Kemudian saya naik jadi PAM kan, 3 bulan kemudian kan. Nah, lantas Natalie gak usah produksi lagi. Jadi tugasnya adalah rekrut aja setiap hari. Sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak rekrut langsung mati di sana. Anda berhenti rekrut, maka validasi tidak jalan, Anda akan didemosi. Langsung. Ada jadi Pak Heri sebenarnya kan? Ya, jadi dia naik bisa kapanpun, demosi juga bisa kapanpun. Ngerti. Nggak boleh sampai nggak ada agent lah di bawah. Nggak boleh sampai nggak ada. Kenapa? Karena Anda harus 1 tahun, setiap tahun harus ada validasi. Kan gitu ya. Nah, begitu Anda masuk di sistem itu Anda nggak boleh berhenti. Selama kapan? Berhenti. Ya selama-lamanya gitu ya. Anda harus tetap keep progress sampai dia bilang sampai kalau saya punya 5 PAM yang semuanya validasi. Kalau kita ya 5 PAM validasi, kita juga bebas validasi. Tapi itu tidak gampang loh. Kenapa? Dia bilang ke saya setelah saya naik jadi PAM, saya tidak perlu produksi lagi. Saya bilang kalau Anda jadi PAM sudah punya 5 orang seperti saya, Anda tidak perlu produksi lagi. Lantas saya bagaimana? Saya juga akan ikut kan Natalie kan? Saya akan ikut Natalie. Saya juga cari 5 orang PAM
bangun 5 orang PAM, kan gampang bangun PAM. Bener. Cuman dia setengah tahun aja kalau bisa 300 juta 3 jadi bulan PAM kan. Iya benar. Kan gitu ya. Iya. Ingat loh, gampang naiknya juga gampang turunnya loh. Iya. Kan gitu ya. Dan itu kan semua karbit. Istilah karbit adalah dipaksa jadi besar gitu. Jadi semua pada jadi PAM nantinya. Agent tuh cuman parkir sebentar aja jadi agent. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, Anda bilang tidak perlu produksi lagi. Saya juga gitu loh. Saya juga apa? Saya juga rekrut 5 orang, saya tidak perlu produksi lagi. Oke. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau itu yang kita lakukan, kita semua lakukan, apa yang terjadi dengan Tali? Nah, Tali dapat off-riding dari siapa? Saya tidak produksi Habis lagi. Nggak ada dong? Ya, angkanya nggak ada. Anda bisa lihat seperti itu? Anda bisa lihat nggak? Kurang ini sih sebenarnya Pak Heri. Jadi bayangkan si A dapat si B. Oke. A tidak produksi lagi, dia berharap B bekerja sendiri. B juga seperti A kan, suatu hari kalau bisa dalam 1 tahun dia selesaikan dia jadi PAM. Iya, harus jadi dia PAM. juga gak produksi lagi, dia hanya recruiting aja. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi? Anda dapat dari B, Anda sudah dapat sih, tapi karena produksinya udah 0, Benar. Anda gak dapat lagi kan. Anda Oke. hanya berharap dia dan agen dia kan gitu. Iya. Nah, agen dia juga sebentar lagi juga promosi, sebentar lagi juga seperti itu. Jadi Anda saya ini nangkepnya begini nih Pak Heri. Jadi bisa dibilang kita berharap rekrut aja 2 agent atau berapa agent gitu, berharap mereka nggak naik-naik tapi tetap produksi gitu ya, biar tetap bisa dapat gitu kan. Ya, jadi maunya bagaimana? Terpaksa di sana kita harus ada rekrut agent yang dia tidak promosi. Kalau tidak, kita bahaya. Kalau dia promosi kita juga pusing kan gitu ya. Bener. Makanya di sistem dual layer itu memang cepat tapi juga sangat-sangat beresiko. That's Tetap why ada kelemahannya lah ya. Ya, kelemahannya banyak sekali. Walaupun ya kalau kita jalankan secara antusiasme semua pasti bisa kan. Ya. Asal Anda tapi kita akan bicara apakah ada yang lebih bagus. Nah, kita bahas punya kita sekarang. Iya. Nah, ya? gimana? Jadi Pak lebih Heri? bagus kita bahas punya kita. Oke. Hari ini saya pengen share screen. Saya coba ya, teman-teman. Oke, nampak gak? Ini teman-teman bisa kasih respon. Apakah di screen Anda kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Nah, kalau di kita, di Panin, kita lihat bahwasanya sistem kita itu menganut sistem 4 layer. FA, AM, SAM, PAM. Ya. Kemudian dari PAM, ketika dia menghasilkan seorang PAM, saya perbesar ya. Maka Anda akan dapat total produksi dari PAM Anda di bawah Anda. Ya, PAM ke PAM itu 10/10 Ini sampai yang PAM bonus ke-5. generasi ya Pak Heri ya? Ya, generation Oke, ya. generation. Nah, kita bisa lihat sampai generasi yang ke-5. Oke. Nah, kuncinya kita itu adalah apa? Kuncinya kita adalah FA itu ke AM harus gampang. FA naik ke AM harus gampang. Nah, saya akan next ke slide di mana FA ke AM itu seperti apa. Oke, bisa lihat? Bisa dilihat ya. Oke, jadi FA naik ke AM itu kuncinya adalah Anda hanya cukup produksi total tim Anda dan agent Anda itu adalah totalnya 200 juta. Ini saya nih Pak Heri, saya kan agent kan posisi FC mau ya. promosi nih. Nah, berarti saya kalau mau jadi AM, saya harus produksi Anda dan agen Anda 200 juta API. Total bareng agent semua yang satu tim total 200 juta API. 200 juta API itu lebih kurang sekitar premi 17, sekian juta. Oke. Ya, artinya bareng-barengan 1 tahun loh. Oh ya. 1 tahun loh, bukan 1 bulan itu. Iya, kita ada berapa agen di tim kita tuh 1 bulan aja 200 juta udah lewat gitu ya. Iya, benar. Nah, 1 tahun 200 juta dan Anda rekrut 2 orang. Oke, harus ada 2 agent ya. Harus 2 agent. Ya. Kenapa harus ada 2 agent? Karena itu adalah intinya kan gitu ya. Ya. Balik lagi di mana-mana pun di dunia asuransi yang namanya promosi, Anda menjadi leader, Anda harus ada agentnya. Kalau Anda tidak punya agent, leader siapa gitu. Iya, benar. Jadi agent kita harus produksi juga dong Pak Heri? Iya, mereka tidak perlu produksi semaksimal. Pokoknya kalau di aturan mainnya ada adalah itu mereka dari kita itu 200 juta itu minimal dari kita 98 juta. Oke. Maksimalnya 150 juta. Artinya adalah kalau kita 150 juta,
maka kedua agen kita tuh cukup 25. Oke, jadi pas 200 juta Iya, ya. tetap 200 juta, ya kan gitu ya. Jadi kalau itu gampang, saya tanya ke mereka, itu gampang nggak? Wah, gampang banget. Saya bilang, nah kalau ini gampang, saya tanya ke teman-teman yang lain, kalau ini gampang, maka kuncinya sudah sukses. Kenapa? Karena the next kalau ada agent naik ke AM itu gampang, maka AM naik ke SAM itu juga akan gampang. Kenapa? AM ke SAM kan didorong oleh orang-orang di bawah. Oh ya, karena udah ada fondasinya ya. Fondasinya, Iya. Anda ada agent yang naik, maka Anda pasti akan terdorong ke atas. Iya, iya, Bayangkan iya. agent Anda juga 200 juta. Ya, Natali contoh. Natali punya 2 orang agen. Iya. Ya, Anda tahun ini 200 juta dengan 2 orang agen. Benar. Oke, ini asumsi loh. Iya. Asumsi perhitungannya adalah ini malas banget ini. Malas banget ya Pak Malas Eri. banget. Gawat ya kalau saya nggak naik Iya, jadi kelewat AM. ini. Anda dan tim 200 juta dan 2 orang agen ini, Iya. 2 orang agen ini, bentar ya, ini saya Oke. coret-coret biar bisa lebih asik ya. Oke. Nah, Jadi, 2 orang agen ini Ha-ha. itu hanya produksi dalam 1 tahun itu 25 juta, berhenti, tidur. 1 tahun itu betul-betul Anda 150, ini masing-masing 25, dan tidur. Oke. Bayangkan agent yang baru masuk itu juga tidur. Sebenarnya kalau logika kita adalah, saya rekrut seseorang dan saya secara antusiasme saya sampaikan, sistem di gue itu bagus, dia tidur gak? Tidak dong. Iya dong, kalau sistemnya dia merasa ini kan. Dia merasa ini luar biasa, Iya, dia tidak akan benar, tidur kan benar. gitu. Dia pasti akan langsung lanjutkan lagi. Iya. Dia kalau bisa tahun ini juga 200 juta kan gitu. Dia Iya, juga iya, langsung iya, rekrut iya. 2 orang kan Benar, gitu ya. benar, Nah, benar. antusiasme seperti ini yang kita butuhkan di tim kita. Sehingga Oh. kalau ini terjadi, maka mereka bilang 1 tahun rekrut 20 orang, kita rekrut 2 orang aja tidak lakukan kan gitu Iya, ya. iya, Bagaimana benar. mau bandingkan Benar, gitu. benar. Nah, mereka yang dilakukan adalah mereka kasih antusiasme yang tepat. Anda 1 tahun rekrut 20 orang dan off ridingnya bisa Anda bisa dapat kalau nggak salah 20 juta per bulan. Saya bilang kalau kita rekrut 20 orang off riding dan kompensasi yang lain itu semua lebih dari sana gitu. Oke, Anda bisa oke. bayangkan kan Iya. gitu ya. Nah, teman-teman ya, ini anggapan adalah FA ini tidur, 2 FA ini Iya. tidur selama 1 tahun. Oke. Tahun kedua baru mereka repeat, mereka lakukan seperti yang kita lakukan di tahun pertama. 200 Oke. juta juga Posisi kan. kita udah jadi AM dong sekarang. Ya, mereka gilir. Kalau tahun lalu saya yang jadi AM, Oke. tahun berikutnya mereka yang jadi AM kan. Iya. Orang yang saya rekrut 2 orang Iya, kan gitu ya. iya, benar. Maka di tahun kedua mereka lah yang 200 juta Oke. dan kita rekrut lagi 2 orang agen yang baru. Jadi ini Oke. cerita adalah 1 tahun saya rekrut 2 orang aja. Malas juga nih, cerita malas juga nih. Oke. Saya cuma rekrut 2 orang 1 tahun loh. 2 Bisnis orang aja malas gitu. ya Ini ini, cerita Pak. malas. Kita kalau mau banding dengan komputer dia bilang, Anda 1 tahun rekrut 20 orang, kali 2, kali 10 kali lipat dari kita kan. Iya, benar, Ya, angkanya pasti kelihatan menarik kan Iya, gitu iya, ya. Kalau iya. kita kali 10 juga menarik banget kan gitu. Nah, jadi begitu, ini asumsi malas juga. Iya. Jadi Anda bisa lihat bahwasanya ini 200, Anda di sini juga 200 kan? Ya, Anda dan agen Anda persisten 200 juta. tetap saya cari 2 agent Ya, gitu ya. ya, di tahun kedua Anda rekrut 2 orang agen baru. Oke. Nah, ingat, agen yang kedua nih dianggap juga malas. Mereka tidak lakukan apapun di tahun pertama. Oke. Tentu 25 aja atau 50 deh. Tapi kalau ketemu dengan yang benar-benar antusiasme yang sama, Iya. ini nggak tunggu loh. Tahun pertama mereka juga sudah 200 juta. Dan apa yang terjadi adalah kalau tahun pertama mereka langsung 200 juta, artinya mereka Iya. juga rekrut 2 orang kan. Oke. Artinya adalah apa? Even di tahun pertama saja, Anda bukan 3 orang. Anda itu sudah ada berapa orang? Anda rekrut 2 masing-masing rekrut 2. Itu sudah ada Aneh. kali aja. Iya, benar. Kan sudah 8 ada ya. 4, 6, 7 orang dalam satu tim. Oke. Di FA aja Anda sudah 7 orang. So teman-teman, ini adalah masalah bagaimana kita melihat, kita menanggapi dan menggunakan sistem yang ada. Iya. Nah, ini otomatis kalau 200 jadi 600 ya promosi ke SAM. Oke, Ya. berarti posisi sekarang agency manager dia produksi 200 juta. Ya, Oke, dia terus- punya 2 agen yang tahun lalu bergabung, Iya. mereka juga
sudah seperti kita di tahun pertama 200 kan. Juga, Berarti totalnya kan 600. Benar. Nah, 600 promosi gak kesam? Promosi kan? Kita naik jadi SAM. Ya, tahun ketiga kita sudah SAM. Yang kita Oke. lakukan adalah hal yang sama. Kita rekrut 2 orang yang baru. Sisanya itu dia on the way, on the track. Oke. Orang yang bergabung dengan kita di tahun pertama, kalau tahun kedua kita tuh 600 juta. Ya. Tahun ini, tahun ketiga mereka yang 600 juta. Kan gitu. Ada 2 orang yang 600. Ya. Kemudian orang yang bergabung dengan kita di tahun kedua, yang dulu masih FA, Benar. dia juga sudah 200 juta karena tahun ini giliran dia yang promosi FA. Oke. Kalau dia promosi FA kan promosi AM kan 200 juta. 200. Nah, bayangkan ini 200, kita juga sendiri dan agen kita yang baru 200 juta. Ini total 600 juta. 600, 1,8. Promosi enggak? Jadi Otomatis presiden promosi agensi. di tahun Iya, ketiga. benar. Kan Oke. gitu ya. Nah, Nah, tahun keempat kita Oke. lakukan hal yang sama kembali, Ya. maka total angkanya ada 5,4 miliar. Nah, ini sudah otomatis kan gitu. Nah, kita lihat ya berikutnya ya. Apa yang terjadi adalah kalau kita lakukan seperti ini, 4 tahun berturut-turut kita melakukan duplikasi yang sama. 1 tahun saya rekrut 2 orang. Ya. Tahun kedua saya rekrut 2 orang. Ya. 4 tahun saya lakukan itu berarti total ada berapa? 8. 8 orang. 8 orang kalau kali 1 pump itu produksinya 5,4 miliar, maka angkanya adalah ini. Anda bisa lihat generasi 1 Anda, tadi kan ada 8 ya. Ya, Saya anggap benar. 6 aja deh. Oke. 6 kali 5,4 kali off-riding yang ada, maka total income, bukan omset ya. Total income Anda dari G1 itu sudah ada 1,9 miliar. Itu income ya? Income ya. Itu Oke. income 1,9 miliar. Oke. Itu belum termasuk Anda kan sebagai pump. Anda dan AM, SAM, Anda kan punya Off-riding. Anda off-riding lagi, Ya. punya produksi Oh, lagi itu di kan luar gitu ya. off-riding Itu di luar lagi ini ya? hanya bicara loyalty bonus. Oke. G2G ya, Anda ke Generation ke G1 Anda generation, itu ya. udah ada 1,9 miliar. Oke. Seandainya di G2 itu kan otomatis di tahun kedua Anda sudah punya di tahun kelima Anda punya G1. Tahun keempat Anda punya G1, Iya. tahun kelima sudah punya G2. Ya, benar. Kan berikutnya terus tahun ke-6 sudah punya G3 Ya. dan Ke-7 seterusnya kan gitu ya. Nah, pada saat G2 Anda lahir, 6 kita kali 6 aja. Kan harusnya 8 kan? Ya. Kita kali 6 aja. 6 dan 6 itu 36 orang. Oh, oke. Kita ambil contoh 6 orang aja, Ya, bukan 6 8 orang. ya. Jadi 6 kali catatan 6, itu 30. adalah kita punya 6 direct pump dan 6 direct yang G1, Ya. 36 yang di G2. Oke. Totalnya angkanya ada berapa? 1,9 tambah 10. Jadinya 12,4 miliar. Ini bukan omset juga. Oh, income ya. Income, benar. Oke. Ini hanya G2G saja. Kan? Nah, jadi kalau demikian bagaimana di generasi ketiga, tahun berikutnya lagi kan pasti ada lahir Ya. generasi ketiga. Itu 36 kalau kita bicara full dulu yang bagus, 36 dapat 6 orang lagi, ada 216 orang. Kan Oke. gitu ya. Maka total income-nya itu bukan omset lagi kembali. Total income-nya adalah 50. yang dari G1, G2, G3, G plus, Ya. maka totalnya ada 54 miliar. Wah. Oke. Nah, bayangkan ya, di G4 ada 264 miliar. Ya. Di G5 itu ada 1,3 triliun. Oke. Jadi bukan kalau di sini 264 miliar, ini 1,3 triliun. Oke. Jadi teman-teman, ini hanya cerita adalah setiap tahun Anda rekrut 2 orang dan semuanya tidur. Bagaimana Bermula kalau dari 2 semangatnya orang. dibuat Ya. jadi 1 tahun rekrut yang tadi seperti kompetitor dia 20 orang. 10 kali lipat. Itu tinggal kali saja saya bilang, Anda kalinya juga sudah gak tahu gimana kalinya lagi Ya, kan gitu benar, ya. benar. So teman-teman, ini masalah antusiasme. Yang paling pasti adalah saya bilang hukum padi terjadi dengan kita. Hukum menanam dan menuai itu terjadi. Anda kalau seperti tadi saya bilang, anak-anak kita itu dari TK dia harus masuk ke SD dulu, Iya. SMP dulu, SMA, baru universitas. Iya. Kita gak bisa paksakan anak kita itu dari TK langsung ke universitas. Ya. Karena proses itu kan sebuah proses yang tidak boleh di skip gitu. Anda boleh saja skip, dia mudah naik, dia juga akan mudah jatuh. Kenapa? Karena
dari segi skill, dari segi pengalaman dan segala hal, bagaimana dia mengajarkan orang lain, dia harus punya pengalaman tersendiri. Pengalaman apa saja, pengalaman pertama pengalaman jualan di lapangan, handle segala macam, juga punya satu skill pengalaman dia bagaimana mengelola orang lain, karena pada saat Anda jadi leader, tugas Anda bukan produksi pribadi lagi, tapi bagaimana manage orang lain, kan gitu ya. Benar, itu juga butuh satu waktu belajar yang panjang, nggak bisa langsung 3 bulan kemudian saya jadi PAM, kan gitu ya. So ini penting sekali. Dan yang pasti adalah tadi pertanyaan Natalie yang saya belum jawab adalah ya Anda juga harus tetap rekrut, kan saya bilang gampang aja, kita asumsi rekrut 1 tahun rekrut 2 orang loh, itu sudah seperti ini loh. Bagaimana kalau saya lakukan hal yang sama? Dan sebenarnya saya pengen sharing hari ini, strateginya adalah teman-teman, Anda bayangkan ya, dengan dua agent saja yang kita rekrut dalam 1 tahun, itu hasilnya sudah seperti ini. Saran saya adalah bagaimana? Teman-teman ingat, di satu sistem, kita ketika perhitungannya seperti demikian, kita selalu harus minimal 2 kali lipat daripada yang ada di sistem. Kenapa? Contoh, maksudnya adalah kalau di sistem kita diminta 2 orang, 2 orang, kita cukup gak rekrut 2 orang? Sebenarnya kita kan juga nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Gimana? Kan gitu ya. Iya, dari 2 orang itu berarti kita kalau hanya rekrut 2 orang, kita berharap keberhasilannya 100% baru bisa dong, kan gitu ya. Benar. Saya rekrut 2 orang itu betul-betul harus berhasil, baru dalam hitungan sistem saya layak. Kenapa? Karena saya diminta 2 orang. Sementara di kompetitor banyak yang minta 5 orang. Iya, benar, 20 lagi ya. 20 lagi, kan gitu ya. So saran saya adalah gini, kalau kita mau bicara strategi, maka saran saya adalah kita sebagai agent, kita samakan persepsi, yaitu 1 tahun kita kan punya berapa kuartal? 4 kuartal kan gitu ya. Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret 1 kuartal. Kita betul-betul gunakan 4 kuartal dalam 1 tahun tuh betul-betul kita rekrut setiap kuartal minimal rekrut 1 orang. Setiap kuartal loh ya, 3 bulan 1 orang. Jadi ketika kita rekrut di kuartal pertama, kita betul-betul bimbing anak yang kita baru bangun itu, kita baru rekrut sampai dia betul-betul kuasai. Dan 3 bulan, kita punya waktu 3 bulan untuk membimbing 1 orang. Bulan keduanya kita berharap adalah ini sudah bagus, ya kita orang yang kedua. Kuartal ketiga orang ketiga, kuartal keempat orang keempat. Nah, kalau kita punya 4 orang, kita berharap 2 yang berhasil, itu masih ada spare-nya, kan gitu ya. Jangan begitu 2 orang 1 tidak berhasil, sudah tinggal 1, kan gitu ya. Lebih baik kita punya 4 orang untuk dapat 2 orang. Kalau misalnya 4-nya terjadi, ya syukur. Ya, bagus dong kalau iya, bagus dong, dan angkanya sudah 2 kali lipat dari ini. Angkanya pasti sudah 2 kali lipat dari ini. Kenapa? Itu kan hukum matematis ya. Yang dimana kalau perkalian itu kan berbanding lurus, jadi otomatis akan, kalau saya omsetnya 2 kali lipat bagaimana? Kalau saya rekrut 2 orang, rekrutnya 2 kali lipat bagaimana? Ya semuanya pasti akan jadi 2 kali lipat. Kan gitu ya. So teman-teman, ini yang penting, dan saran saya adalah 1 tim itu 200 juta, itu kan minimal requirement. Kalau saya bilang adalah teman-teman, setiap dari kita itu minimal kita bidik PwC. Jadi yang penting adalah ketika apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus capai 200 juta 2 orang, minimal itu harus capai dulu. Jadi misalnya dalam 1 tahun kalender kita bekerja, kita bisa selesaikan ini 6 bulan, selesaikan dalam waktu 6 bulan. Setelah itu baru kita kejar lagi PwC, MDRT dan segala macam. Kita harus buat deadline-nya juga. Kita kasih deadline ke diri sendiri, apakah kita mau selesai ini 3 bulan atau 6 bulan. Nah, setelah itu kita baru kejar yang lain. Kita minimal kalau saya bilang adalah kita sebagai agen, kita butuh yang namanya pengalaman. Kita butuh loh. Nanti suatu hari kita mau ngajar agent kita sebagai AM mau ngajar agent. Kita ajarin apa gitu. Kita sendiri aja pun nggak ngerti. Kita sendiri nggak ngerti kan gitu ya. Jadi kita minimal harus punya satu basic yang bagus, yaitu kita kejar. Setelah ini berhasil, maka kita rajin lagi prospecting dan segala hal, sharpening our skill.
Oke, minimal Anda itu capai PWC yang short trip deh. Ya. Short trip kan sekitar 275 juta kan. Jadi bayangkan kalau setiap orang minimal capai short trip aja, ini angka sudah lewat. Kenapa? Ini kan 275 satu orang. Kalau kali 3 orang sudah 700 juta lebih. Iya. Kan gitu ya. Benar. Sedangkan requirement kita satu tim 200 juta, ini sudah 700 juta lebih. Secara income pun itu sudah lebih, dan apalagi kalau kita konsisten seperti yang saya sebutkan, setiap kuartal kita target diri kita. Setiap kuartal saya lahir 1 orang anak. Ada 4 anak. Kalau 4 anak masing-masing 275 juta, kita juga 275 juta. Anda tinggal kalikan 275 kali 5 orang. Maka omset Anda sudah berapa 1 kan M gitu ke ya? atas ya. Sudah di atas 1 M. Jadi bayangkan ya, kita hitungan 200 juta aja sudah bisa dapat seperti ini 1 tahun. Kalau omsetnya satu tim, Anda dan direct Anda itu 1 M lebih, kali aja. Iya, oke. Kali aja, itu kan kali berapa kali lipat ya, 200 ke 1 M ya, 5 kali lipat lebih kan. Iya. Maka semua angka yang tadi kita hitung bisa jadi 5 kali lipat. So Anda bisa bayangkan the powerful of our system. Di sistem kita itu setidaknya secara legalnya, secara sistem yang dibuat oleh company, Anda boleh promosi itu 200 juta 2 orang agen. Itu gampang. Karena di tempat lain tuh rata-rata harus ada 5 orang agen, 4 orang agen minimal. Jadi otomatis kalau saya harus ada 5 orang, saya harus rekrut minimal 10 orang. Ya 50% yang gagal kan gitu ya. Dari 2 orang 1 yang berhasil. Kalau kita, kenapa? Why not kita tidak lakukan seperti itu juga? Kan kita kasih target yang tidak besar kok. Anggap 1 kuartal minimal 1 orang aja. Maka 1 tahun itu 4 orang. Mudah-mudahan 4-4-nya berhasil. Kalau gagal pun 2 orang 50%-nya masih ada 2 orang. Iya. Benar. Oke, Pak Heri. Dapat ya, Natalia? Dapat. Ini saya cuman bisa tekankan nih di awal-awal tadi, Pak Heri. Dia start dari 2 orang itu dulu kan sebenarnya kan. Dari 2 orang itu dulu. Benar. Jadi kalau 2 orang sudah selesai, baru Anda kejar yang lain gitu. Anda mau kejar PWC boleh, Club and Award bisa, MDRT apalagi kan gitu ya. Dan kita mau kejar apalagi, semua Anda bisa kejar, tapi selesaikan dulu yang satu ini. Oke, berarti untuk agent ya, saya juga gitu ya, kita start dari 2 orang dulu gitu kan. Tapi kalau bisa ya lebih baik seperti Pak Heri bilang tadi 4 orang gitu ya. 1 kuartal 1 orang. Dan Anda minimal strategi adalah Anda sendiri capai PWC yang short trip. Paling bagus seperti itu. Karena kalau Anda sudah 200 juta, Anda sendiri sudah produksinya 150 juta, itu ke PWC kan tinggal sedikit gitu. Tinggal sedikit saja. Kenapa kita tidak selesaikan kan gitu ya? Kenapa? Karena kalau pada saat Anda capai PWC, itu ada recognition yang Anda bisa jual kepada orang yang Anda rekrut. Saya di Panida Chile, saya tahun lalu saya jalan-jalan ke sana loh, ke luar negeri loh. Kita bisa tunjukin itu adalah satu hal yang kita bisa jual lagi gitu. Nah, orang-orang pasti akan pengennya ikut dengan leader yang dia juga punya prestasi kan gitu. Benar. Iya dong. That's why kalau kita semua tahu strateginya, kita udah tahu strategi dasar kan 200 juta 2 orang. Nah, kita ubah sedikit. 275. Oke, jadi 275 rekrut 4 orang. 1 kuartal 1 orang. Oke. Bagus banget nih Pak Heri. Nah, jadi kalau kita lakukan seperti itu, ibarat adalah kalau misalnya ada yang miss, itu juga missnya ya pasti masih lebih bagus daripada yang di requirement system kan gitu ya. Benar. Kita harus pasang target di atas itu ya. Iya, benar. Nah, kalau bagi Anda yang antusias lebih tinggi lagi, boleh nggak Pak kalau Pak Heri, kalau saya tidak target 4 orang tapi saya 8 orang. Lebih bagus lagi, silakan. Ya Anda mau 20 orang lebih bagus lagi. Jadi menurut Pak Heri nih kan, sebenarnya kan ini simple banget ya Pak Heri ya. Simple banget. Hanya 2 orang dari sistem ya. Kita bahas kalau dari sistem kan hanya 2 orang gitu kan. Apa sih kira-kira penyebabnya gitu kan, agent-agent kok kayak contoh saya gitu kan. Kenapa tidak Iya, nggak bisa capai padahal ini kan udah bulan 6 ya. Udah kuartal Makanya teman-teman kita harus lebih fokus ya, fokus kita itu harus bermain di 2. Jadi kalau di depan saya ada satu slide yang saya buat adalah di bisnis asuransi itu kita punya two lines of income, two source of income. Pertama adalah personal production. Di tim kita memang lebih kuat semua belajar di bagaimana bisa
close the cell kan gitu ya. Bagaimana personal production itu bisa bagus kan gitu. Bagaimana supaya kita bisa closing dengan kualitas yang baik kan gitu ya. Otomatis jadi fokus kita itu semua ke personal production. Maka di tim kita personal production bagus-bagus semua. Kan rata-rata premi kita itu juga salah satu yang paling tinggi di industri loh, bukan hanya di Penin gitu. Nah, tapi kita tidak kuat di sini business building. Kenapa? Karena saking banyaknya kita fokusnya di sini, kita tidak lihat di sini. Padahal di sistem kita itu kita adalah salah satu perusahaan yang masih tetap konsisten, tidak merubah sistem jadi 4 layer menjadi 3 atau 2. Bayangkan kalau kita jadi 3 dan 2, waduh. Sedangkan 4 saja yang begitu gampang naik saja kita malas gitu. Bener. Kita malas. Nggak melangkah ya. Iya, kalau sempat 2 layer itu Anda nggak boleh malas, nggak boleh. Sekedip mata pun Anda nggak boleh malas. Kenapa? Begitu Anda tidur sebentar, ini sudah lewati Anda. Dia jadi pump. Anda kosong, tiba-tiba Anda punya pump. Contoh deh, Anda hebat ya. Tahun ini Anda rekrut 4 orang seperti yang tadi saya bilang. 4 orang itu dalam 3 bulan jadi pump. Anda langsung tiba-tiba blank. Wah, agent saya gak ada lagi loh. Memang jadi pump dia, tapi saya gak ada agent lagi. Gimana ini? Nyari lagi. Bisa berhenti gak? Gak akan pernah berhenti kan, Natali? Benar Nah, Pak Anda Heri. bisa bayangkan sistem itu, kita ada di sistem yang begitu nyaman, tapi kita tidak pakai. Itu sayang sekali, senjata kita tuh hebat sekali loh. Ya, karena terkadang kan banyak agent yang misalnya kayak terpaku sama orang lain juga kan. Gitu. Misalnya kayak melihat orang lain, wah mereka 2 lebih gampang gitu kan, mereka 3 gitu kan, mereka generasinya ada yang sampai 7, 8 gitu kan. Jadi Anda harus lihat setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bilang bahwasanya ini yang paling sempurna itu 4 layer, enggak. Tapi Anda harus lihat hukum alam itu harus terjadi. Anda tidak bisa langsung dipaksa jadi dewasa langsung. Dalam waktu 3 bulan, 6 bulan Anda jadi dewasa langsung kan gitu. Kita butuh sebuah proses. Dan proses itu juga yang membuat Anda jadi matang suatu hari nanti. Anda bayangkan Anda kalau jadi pump, Anda itu tidak langsung kehilangan agent. Kenapa? Karena ada silih berganti kan. Pada saat SAM Anda jadi pump, Anda kan masih ada AM. AM itu kan harus naik ke SAM lagi. Benar. Ada FA yang naik ke AM lagi. Jadi tidak secara tiba-tiba darah Anda habis. FA Anda jadi pump. Saya gak ada FA lagi. Wah, saya harus cari lagi nih. Saya berharap mereka promosi, tapi mereka promosi saya juga jadi kosong. Saya gak boleh kosong loh. Begitu saya kosong, apa yang terjadi? Kalau saya kosong, saya demosi, maka semua yang saya kerjakan yang di belakang, di depan itu semua sia-sia, jadi pasap ke orang di atas. Saya jadi tersingkirkan. Jadi otomatis Anda bisa bayangkan ya, kita tidak bilang kita punya yang paling sempurna, tapi ini masih jauh lebih baik dan sudah terbukti ya, sistem 4 layer itu membesarkan banyak sekali perusahaan asuransi jiwa. Seperti itu. Berarti ya masing-masing lah ya Pak Heri ya. 2 layer, 4 layer itu sebenarnya kan tergantung ke orangnya gitu. Tergantung ke orang, tapi walaupun tergantung ke orangnya, antusiasme itu penting sekali. Tapi kalau kita bilang dengan antusiasme yang sama, dengan aktivitas yang sama, semangat yang sama. Kalau Anda punya pilihan 2 dengan 4, mana lebih baik? Pasti 4 lebih baik. Kenapa? Karena lebih stabil juga. Benar Pak Heri, lebih stabil ya. Lebih stabil. Anda bisa bayangkan, Anda tidak bisa langsung tiba-tiba kehilangan orang gitu. Kenapa? Begitu ini promosi kan masih ada 2 di sini. Benar. Kan ini akan naik lagi, ini akan naik lagi, ada orang yang baru. Jadi dia akan silih berganti gitu. Jadi ini promosi, ini ada lagi. Ini ada promosi, ini ada lagi. Kan gitu ya. Fondasinya benar-benar kuat ya dan Pak Heri. fondasinya lebih kuat. Dan Anda kalau dapat off riding, Anda dapat dari satu pohon. Anda dapat generation juga dari satu pohon, bukan dari satu dengan directnya. Berarti saya ngerti nih Pak Heri. Ngerti ya? Iya, kalau misalnya nih kita benar-benar ambil rekrut 20 orang nih dengan sistem kita yang di PDL. Saya gak bisa bayangkan ya Natali tahun depan tuh sudah gimana gitu. So lakukan semua itu dengan semangat yang sama, antusiasme yang sama, maka Anda akan lihat miracle will happen. Kita sistemnya sudah gampang gitu kok. Baik Pak Heri. Ya. So silakan ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Natali masih ada yang mau tanyakan juga boleh.
Kalau saya di sini udah jelas Pak Udah Heri jelas, ya, kan? udah Ya. benar-benar jelas. Ini kita lihat dulu yang di Zoom kayaknya sih siapa ya? Ada yang mau ditambahin ini? Siapa nih? Oke, kalau nggak ada, ya Nggak ada ya? silakan ya Natali. Oke, jadi Pak Heri, thank you banget ya Thank buat you. hari ini ya. Saya udah lama banget nggak dapat topik ini kan. Ya. Ini bener-bener remind saya gitu kan. Jadi semoga juga topik ini semua ya meremind terus kasih semangat buat teman-teman. Ya, thank you Pak Heri buat topik yang Thank you bener-bener Natali. luar biasa, Semoga Thank you. pertemuan kita hari ini bisa menjadi kunci ya bagi Iya. kita semuanya untuk segera Anda tidak bisa hanya produksi sendiri. Iya. Anda sudah saatnya membangun tim, sambil produksi Anda bangun tim. Jadi seperti perahu, Anda gak bisa dayung hanya satu sisi, kiri aja, nanti perahunya akan ke kanan aja, perahunya Iya, akan putar benar. di satu sisi kan. Benar. Anda harus gayung kanan, gayung kiri. Harus seimbang ya. Harus seimbang, Pak gayung Heri. kanan, gayung kiri. Jadi Baik. perahunya bisa jalan ke depan. Oke, Pak Oke, Heri. Bagus banget ya. Thank you Pak Heri. thank you Thank Natali. you teman-teman semuanya. Thank you. Sampai jumpa di Kesempatan yang lain. kesempatan yang lain. Ya, Oke. oke, bye-bye.